Buku akademik, Matematika Ilahi dan Kosmos, Integrasi Sains dan Spiritualitas dalam Al-Quran. Bab 0. Pengantar menyatukan dua kitab, Wahyu dan Alam Semesta. Latar belakang dan konteks Al-Quran dalam surah Fussilat menegaskan, kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kami di segenap ufuk dan pada diri mereka sendiri, hingga jelas bagi mereka bahwa ini adalah kebenaran. Ayat ini bukan sekadar janji, melainkan peta jalan epistemologis yang mengajak manusia menyelidiki kitab terbuka alam semesta, Kauniyah, sambil merenungkan kitab tertulis Wahyu, Kuliah. Buku ini lahir dari kesadaran bahwa dikotomi antara sains dan agama adalah ilusi modern. Di era ketika teknologi melesat tetapi krisis makna menganga, integrasi kedua domain ini menjadi kebutuhan mendesak. Warisan keemasan Islam, peradaban Islam klasik, abad ke-18 telah membuktikan bahwa sains dan spiritualitas dapat bersinergi. Tokoh seperti Al-Khawarizmi, penemu Al-Jabar, Ibn Sina, bapak kedokteran modern, dan Al-Biruni, pengukur lilitan bumi, tidak melihat kontradiksi antara laboratorium dan musyaf. Bagi mereka, hukum alam adalah sunan Allah yang tertulis dalam bahasa matematika. Krisis modern, sains yang terfragmentasi. Sains modern, meski menghasilkan kemajuan teknologi, sering terjebak dalam reduksionisme materialistik. DNA direduksi menjadi sekadar kode, kesadaran dianggap ilusi saraf, dan alam semesta dipandang sebagai mesin acak. Buku ini menjawab krisis ini dengan mengajak pembaca melihat kesatuan desain ilahi di balik kompleksitas sains. Tujuan penulisan, mengurai integrasi, menunjukkan bagaimana ayat-ayat Al-Quran meramalkan dan selaras dengan prinsip sains modern. Membangun paradigma holistik, menyatukan pendekatan empiris, matematis, dan spiritual dalam memahami realitas. Menjawab tantangan etika, memberikan kerangka Islam untuk bioteknologi, AI, dan eksplorasi angkasa. Menginspirasi generasi baru, menghidupkan kembali semangat Ikhwan Al-Safa yang melihat sains sebagai jalan ibadah. Metodologi penelitian tafsir tematik, analisis ayat-ayat Al-Quran terkait fenomena alam kosmologi, biologi, neuroscience. Studi interdisipliner, sains, data eksperimen, model matematika, dan teori fisika terkini. Filsafat Islam, pemikiran Ibn Sina, Al-Ghazali, dan Ibn Khaldun. Teologi, konsep tauhid, qadar, dan maqasid al-syariah. Kajian kasus kontemporer, CRISPR AI, dan misi Mars dalam perspektif Qurani. Sistematika penulisan bab fondasi kosmologi dan matematika ilahi, orbit bulan, kodes, kalender hijriah. Bab biologi dan neuroscience Qurani, embriologi, kesadaran, konsep ruh, bab etika bioteknologi dan visi masa depan. Cloning, AI, eksplorasi angkasa. Signifikansi dan kontribusi akademik. Menjembatani kesenjangan antara studi Islam dan sains modern. Praktis, menyediakan panduan etika berbasis maqasid al-syariah untuk teknologi terkini. Spiritual, mengembalikan sains ke kitabnya sebagai alat marifatullah mengenal Allah. Catatan untuk pembaca. Buku ini ditulis untuk akademisi, peneliti interdisipliner yang tertarik pada dialog sains agama, mahasiswa, pencari ilmu yang ingin memahami sains tanpa kehilangan akar spiritual, pemuka agama, ulama dan pendidik yang ingin menjawab tantangan sains modern. Masyarakat umum, siapapun yang gelisah oleh pertanyaan, apa tujuan sains dalam kehidupan beriman? Seruan awal di tengah gemuruh revolusi industri 4.0, Al-Quran tetap berdiri sebagai penanda arah. Setiap algoritma, setiap sel punca, setiap galaksi yang terpapar di layar superkomputer adalah ayat-ayat yang menantang kita untuk bertanya. Apakah semua ini membuat kita semakin dekat padanya, atau justru menjauh? Bersiaplah untuk menyelami halaman-halaman berikutnya, di mana matematika bukan sekadar angka, bulan bukan sekadar satelit, dan kesadaran bukan sekadar impuls saraf. Selamat membaca. Buku akademik, Matematika Ilahi dan Kosmos, Integrasi Sains dan Spiritualitas dalam Al-Quran. Bab 4. Embriologi dan Biomineralisasi, Desain Ilahi dalam Penciptaan Manusia. Pendahuluan, dari kosmos ke sel. Setelah menganalisis mekanika angkasa dalam surah Yunus, bab ini beralih ke mikrokosmos tubuh manusia. Surah Al-Muminun 23-12 dan surah As-Sajdah 3-2-9 menguraikan tahap penciptaan manusia dengan presisi yang sejajar dengan embriologi modern. Ayat-ayat ini tidak hanya deskriptif, tetapi juga mengungkap prinsip biokimia dan mineralisasi yang menjadi dasar kehidupan. Analisis leksikal dan kontekstual. Sulalah min tin, ekstrak tanah liat. Definisi, sulalah, ekstrak esensi murni, kulas. Tin, tanah liat yang mengandung silika, aluminium dan mineral, QS tipe 2. Sains modern,
komposisi tubuh manusia, 60% air, 19% karbon, 10% mineral. K, yang identik dengan komposisi tanah liat. O, hipotesis biomineralisasi. Tanah liat bertindak sebagai katalisator pembentukan arena awal di bumi purba. Studi Cairn Smith. Tahap embriologi dalam Al-Quran nutfah. Nutotan, O makna, tetesan sperma. O embriologi modern. Sperma membawa 23 kromosom, mengaktifkan oosit selama fertilisasi. O ayat terkait, dia menciptakan segala sesuatu berpasangan, merujuk pada diploid 2N sel somatik. Alakan, O makna, gumpalan yang melekat bersabda belas. O embriologi, blastokista melekat ke endometrium hari ke-7 dengan bantuan integrin dan L-selektin. O model matematik, laju implantasi dijelaskan dengan persamaan adhesi. F wal KBT D2F, D2 KBT 2O, di mana RROA kepadatan reseptor, DD jarak antar sel. Mudgah, O makna, segumpal daging yang dikunyah. QS 23A+. O sains, fase somitogenesis pembentukan segmen tubuh pada hari ke-24. O kajian kasus, Keith Moore Sains 1986 mengakui kesesuaian deskripsi Al-Quran dengan tahap Carnegie 917. Biomineralisasi, dari tanah liat ke tulang silika dan asal-usul kehidupan. Peran tanah liat, O Montmorillonite mempercepat polimerisasi RNA, studi Ferris BM. O QS32 Bajoji, dia menyempurnakan segala sesuatu, merujuk pada optimisasi struktur kristal silika. Hidroksiapatit, arsitektur tulang. Proses biomineralisasi. O osteoblast merembeskan kolagen tipe I dan ion kalsium fosfat. O kristal hidroksiapatit Ca10PO462 CaCO2 terbentuk dengan kekerasan 5 mos. Ayat terkait. Kami membungkus tulang dengan daging sesuai proses osifikasi intramembran. Embriologi dalam sains Islam klasik, kontribusi Ibn Sina, Avicenna, Kitab Al-Qanun fi Al-Tib. O deskripsi nutfah sebagai cairan kehidupan. Al-Madiyah Al-Hayawaniyah. O teori epigenesis. Organ terbentuk bertahap, bukan prabentuk, bertentangan dengan Galen. Al-Jahid dan teori evolusi awal. Kitab Al-Hayawan. O konsep perjuangan untuk eksistensi, Al-Baqa wal Fana mendahului Darwin. OQS 7114. Dia menciptakan kamu secara bertahap, mendukung evolusi perkembangan. Implikasi kontemporer sel, punca dan regenerasi. QS 7534. Apakah manusia mengira kami tidak akan mengumpulkan tulang belulangnya? Bahkan kami mampu menyusun jarinya yang paling kecil. O aplikasi, sel punca mesenkimal, MSC, dalam regenerasi tulang rawan. Sri Kaplan Smelati. Bioetika Islam, cloning diharamkan, QS 19 karena melanggar perubahan ciptaan Allah. Editing gen CRISPR diizinkan untuk terapi, tetapi dilarang untuk enhancement. Kritik dan refleksi. Tantangan materialisme, reduksionisme genetik, DNA bukan roh, sperma, melainkan alat ilahi. Teori abiogenesis, QS 1230. Kami hidupkan segala sesuatu dari air, selaras dengan hipotesis subprimordial. Integrasi sains spiritualitas. Model pendidikan. Kursus embriologi di Universitas Al-Azhar mengintegrasikan ayat Al-Quran dengan gambar USG. Penelitian futuristik. Biomineralisasi untuk terapi osteoporosis di Turkiye menggunakan nanopartikel hidroksiapatit. Kesimpulan, desain yang tak terbantahkan. Embriologi Al-Quran bukan metafora, tetapi cetak biru ilmiah yang mengantisipasi sains modern. Dari tanah liat hingga tulang, setiap tahap mencerminkan integrasi matematika, kimia, dan desain ilahi. Bab ini memperkuat tesis bahwa Al-Quran adalah kitab tanda S11-15 yang menantang manusia untuk menggali lebih dalam. Lampiran. Rajah tahap perkembangan embrio menurut Al-Quran versus embriologi modern. Jadwal komposisi mineral tubuh manusia versus tanah liat. Grafik proses biomineralisasi hidroksiapatit. Prabab 5, bab berikutnya akan menjelajah neuroscience Quranik dalam surah As-Sajdah 29, menganalisis konsep roh dan kesadaran dalam perspektif sains modern. Buku akademik, Matematika Ilahi dan Kosmos, Integrasi Sains dan Spiritualitas dalam Al-Quran. Bab 1. Pendahuluan, memetakan paradigma integratif. Latar belakang, sains dan spiritualitas dalam lintasan sejarah Al-Quran sebagai wahyu terakhir Allah tidak hanya menjadi pedoman spiritual, tetapi juga manuskrip kosmik yang memuat prinsip-prinsip sains, matematika, dan filsafat alam. Dalam QS 453, Allah menegaskan, kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan di segenap ufuk dan pada diri mereka sendiri, hingga jelas bagi mereka bahwa ini adalah kebenaran. Ayat ini menjadi landasan epistemologis untuk menelusuri kesatuan pengetahuan, unity of knowledge, antara wahyu dan alam semesta,
Kauniyah. Deklinasi dan kebangkitan sains Islam. Zaman keemasan 1813M. Kontribusi saintis seperti Al-Rizmi, Al-Jabar, Ibn Sina, kedokteran, dan Al-Biruni, astronomi, yang mengakar pada paradigma Al-Quran. Penyebab kemunduran, kolonialisme, sekularisasi sains, dan terputusnya rantai ijazah keilmuan. Kebangkitan kontemporer, proyek sains berbasis tauhid di Turki, Malaysia, dan Iran sebagai respons terhadap reduksionisme materialistik. Rumusan masalah, bagaimana Al-Quran membingkai konsep sains dan matematika sebagai bagian integral dari ibadah. Apa bukti historis dan kontemporer integrasi sains spiritualitas dalam peradaban Islam? Bagaimana model integratif ini menjawab krisis ekologi, etika biomedis, dan disorientasi sains modern? Tujuan dan signifikansi penelitian. Tujuan mengurai prinsip matematika dan sains dalam Al-Quran melalui pendekatan interdisipliner. Merekonstruksi kontribusi saintis Muslim klasik yang terinspirasi ayat-ayat Kauniyah. Merumuskan kerangka sains tauhid untuk menjawab tantangan abad ke-21. Signifikansi. Teoritis, menghidupkan kembali epistemologi Islam yang holistik, QS 26 Watt. Praktis, menyediakan model kurikulum integratif untuk pendidikan sains Islam. Global, menawarkan solusi atas krisis ekologi dan etika teknologi melalui konsep khalifah, Q10. Metodologi penelitian tafsir tematik, Maudhui, analisis ayat-ayat kosmologi, biologi, dan matematika dalam Al-Quran. Studi historis, eksplorasi manuskrip saintis Muslim klasik dan observatorium Islam. Pendekatan interdisipliner, O fisika kuantum dan tauhid, prinsip keterpaduan, O biologi and design ilahi, embriologi dalam QS 2319-19. Analisis kritis, bandingkan dengan paradigma sains sekuler, Newtonian, Darwinian. Tinjauan pustaka karya klasik, Ikhwan Al-Safa, abad ke-10, Rasail Ikhwan Al-Safa, ensiklopedia sains dan filsafat berbasis Quran. Kitab Al-Hayy, teori evolusi awan, teori evolusi lauras dengan Q7 14. Karya modern, Nasr S.H., Science and Civilization in Islam, menelusuri akar sains Islam dalam wahyu. Bucail, M. 39, The Bible, The Quran and Science, analisis embryologi Quranik. Gesum, N. 12, Islam's Quantum Question, integrasi sains modern dan teologi. Penelitian Mutakhir, Neuroscience Quranic, studi aktivitas otak selama solat, Universitas Malaya, 2000p. Kosmologi fraktal, analisis QS Limim Swata Bulf Portal 7 tentang ekspansi alam semesta, Journal of Islam and Science, 2022. Kerangka teoritis, epistemologi tauhid, tauhid al-rububiyah, keteraturan alam sebagai bukti keesaan pencipta, diri rupa. Tauhid al-ulum, penghapusan dikotomi ilmu agama umum, QS 20-7. Khalifah, manusia sebagai pengelola etis sains dan teknologi, QS 16, Skak 55. Sistematika penulisan bab landasan epistemologi sains dalam Al-Quran, bab mekanika angkasa dan kode matematika, Surah Yunus 10:5. Bab embriologi dan biomineralisasi, 11-15. Bab neuroscience, kesadaran dan konsep ruh, Surah As-Sajdah 32-9. Bab sains tauhid untuk masa depan, rekomendasi dan aplikasi. Batasan penelitian, fokus pada ayat-ayat dengan implikasi sains eksak, kosmologi, biologi, matematika. Tidak membahas dimensi mistisisme, tasawuf, kecuali terkait langsung dengan sains. Data historis terbatas pada periode keemasan Islam, 1817M, dan kebangkitan kontemporer. Kesimpulan, awal Al-Quran bukan buku sains, tetapi peta navigasi ilahi yang mengajak manusia menyelidiki alam sebagai tanda kebesarannya. Integrasi sains spiritualitas bukan nostalgia romantis, tetapi solusi untuk krisis makna di era disrupsi teknologi. Bab-bab selanjutnya akan membedah buku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua penonton. Semoga Anda semua berada dalam keadaan sihat dan diberkati Allah sentiasa. Hari ini, kita akan menyelami satu topik yang sangat menarik dan penuh hikmah, yaitu bagaimana Al-Quran bukan sahaja menjadi panduan hidup, tetapi juga sumber ilmu pengetahuan yang sangat luas dan mendalam. Pernah tak Anda terfikir, setiap ayat dalam Al-Quran sebenarnya mengandungi pelbagai lapisan makna? Bukan sekadar untuk diamalkan dalam kehidupan seharian, tetapi juga sebagai petunjuk kepada ilmu pengetahuan, sains, dan teknologi. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang mengajak kita berfikir, merenung, dan mengkaji ciptaan Allah di sekeliling kita. Ini menunjukkan betapa Al-Quran sangat relevan dengan kehidupan moden dan perkembangan ilmu pengetahuan hari ini. Jom kita tengok surah Yunus, ayat 5. Ayat ini memang power. Dalam ayat ini,
Allah mengajak kita untuk memerhati dan memahami kehebatan ciptaannya. Ayat ini bukan sahaja indah dari segi bahasa, tetapi juga sangat mendalam dari segi makna dan pengajaran. Ayat ini menunjukkan betapa hebat dan agungnya Allah mencipta alam semesta ini. Cuba bayangkan, langit yang luas terbentang, bintang-bintang yang bertaburan, dan planet-planet yang beredar mengikut aturan yang sangat teliti. Semua ini berlaku dengan izin dan kekuasaan Allah. Setiap pergerakan di langit dan bumi ada sebab dan tujuannya. Surah Yunus ayat 5 berbunyi, "Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan dialah yang menentukan perjalanannya, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu." Ayat ini sangat jelas menunjukkan bahwa Allah telah menetapkan sistem yang sangat teratur untuk matahari dan bulan. Melalui pergerakan mereka, manusia dapat mengira masa, tahun, dan musim. Ini adalah asas kepada ilmu astronomi dan kalender yang kita gunakan hari ini. Nampak tak? Pergerakan matahari dan bulan bukan berlaku secara rawa, tetapi ada kira-kira, ada matematiknya. Setiap orbit, setiap putaran, semuanya telah ditetapkan dengan sangat teliti oleh Allah. Inilah bukti bahawa Al-Quran menggalakkan kita untuk mengkaji dan memahami sains serta matematik di sebalik ciptaannya. Ilmu falak, astronomi, dan matematik semuanya bermula dengan pemerhatian terhadap alam semesta, seperti yang disebut dalam ayat ini. Jadi, Al-Quran ini bukan sekadar kitab agama semata-mata, tetapi juga sumber ilmu yang sangat kaya dan luas. Ia mengandungi pelbagai rahsia dan pengetahuan yang boleh diterokai oleh sesiapa sahaja yang ingin berfikir dan mencari kebenaran. Banyak saintis dan cendekiawan Islam terdahulu mendapat inspirasi daripada ayat-ayat Al-Quran untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dalam pelbagai bidang. Jom kita kupas rahsia di sebalik ayat ini dengan lebih mendalam. Mari kita sama-sama renungkan dan hayati kebesaran Allah melalui ayat-ayatnya, dan jadikan Al-Quran sebagai sumber inspirasi untuk terus belajar dan meneroka ilmu pengetahuan yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat. Dalam surah Yunus, ayat 5, terdapat beberapa perkataan penting yang seringkali kita dengar. Tetapi mungkin tidak semua daripada kita benar-benar memahami maknanya secara mendalam. Ayat ini bukan sekadar menceritakan tentang fenomena alam, tetapi juga mengandungi pelajaran besar tentang kehebatan ciptaan Allah dan bagaimana segala sesuatu diatur dengan penuh hikmah dan ketelitian. Mari kita teliti satu persatu istilah yang disebutkan dalam ayat ini, supaya kita dapat mengambil pengajaran yang lebih mendalam dan menghargai kebesaran Allah dalam setiap detik kehidupan kita. Pertama sekali, kita jumpa perkataan qadara. Qadara bermaksud Allah telah menetapkan, mengatur, dan menentukan perjalanan matahari dan bulan dengan sangat teliti dan sempurna. Bayangkan, setiap hari matahari terbit dan terbenam pada waktunya, bulan pula beredar mengikut orbit yang tetap tanpa pernah tersasar walau sesaat pun. Semua ini berlaku bukan secara kebetulan, tetapi kerana adanya ketetapan dan perancangan yang sangat rapi daripada Allah. Setiap pergerakan matahari dan bulan telah diatur sejak awal penciptaan lagi dan tidak pernah berlaku sebarang kecacatan dalam sistem ini. Inilah bukti kekuasaan dan kebijaksanaan Allah dalam mengatur alam semesta. Seterusnya, kita temui istilah hisab. Hisab bermaksud pengiraan atau perhitungan. Dalam konteks ini, ia merujuk kepada sistem pengiraan yang sangat teliti yang digunakan untuk menentukan pergerakan matahari, bulan, dan bintang-bintang. Segala peredaran dan perubahan posisi objek-objek langit ini berlaku mengikut kiraan yang sangat tepat, sehingga manusia boleh mengira waktu, menentukan musim, dan mencari arah dengan hanya melihat kepada langit. Ilmu astronomi yang kita pelajari hari ini sebenarnya berakar daripada sistem hisab yang telah Allah tetapkan sejak dahulu lagi. Tanpa sistem pengiraan yang tepat ini, mustahil untuk kita merancang kehidupan seharian, pertanian, pelayaran, dan pelbagai urusan lain yang bergantung kepada peredaran masa dan musim. Akhir sekali, kita sampai kepada istilah manazil. Manazil merujuk kepada stesen atau fase-fase bulan. Setiap bulan, kita dapat melihat perubahan bentuk bulan dari sabit, separuh, penuh, dan kembali semula ke sabit. Proses ini berlaku secara berulang-ulang dan sangat konsisten. Fase-fase bulan ini bukan sahaja menjadi tanda kebesaran Allah, tetapi juga sangat penting dalam menentukan kalender Islam, waktu berpuasa, dan pelbagai ibadah lain. Perubahan bentuk bulan yang berlaku secara teratur ini membuktikan lagi betapa sistem ciptaan Allah sangat sempurna dan tidak pernah gagal.
Kesimpulannya, seluruh alam semesta ini sebenarnya berfungsi atas asas matematik dan perhitungan yang sangat kukuh. Setiap pergerakan, perubahan, dan fenomena yang berlaku di langit dan di bumi adalah hasil daripada sistem yang sangat teratur dan sempurna. Semua ini membuktikan bahawa tiada satu pun ciptaan Allah yang sia-sia atau berlaku secara rawak. Semoga dengan memahami istilah qadara, hisab, dan manazil, kita semakin kagum dan bersyukur atas kesedaran Allah yang maha mengatur segala-galanya dengan penuh hikmah dan ketelitian. Pernah tak korang terfikir macam mana kita tahu sekarang ni pukul berapa, hari apa, tahun apa? Semuanya bermula dengan pergerakan matahari dan bulan. Bumi berputar atas paksinya, jadi kita ada siang dan malam. Bumi juga mengelilingi matahari, jadi kita ada tahun. Bulan pula mengelilingi bumi, jadi kita ada bulan dalam setahun. Allah dah jadikan semua ni sebagai tanda untuk kita ukur masa. Bijakkan Allah. Orang Islam dah lama belajar dan kembangkan ilmu matematik dan astronomi. Contohnya, kalendar hijrah. Kalendar ni berdasarkan peredaran bulan. Ini bukti orang Islam memang faham tentang pergerakan bintang-bintang. Al-Khwarizmi, seorang ahli matematik Islam yang sangat terkenal, dah hasilkan karya-karya penting dalam bidang algebra dan algoritma. Karya dia ni jadi asas kepada matematik moden. Hebat kan sumbangan orang Islam dalam bidang ni? Ramai orang mungkin tak sedar, tapi sebenarnya bukan surah Yunus, ayat 5 sahaja yang membicarakan tentang matematik dalam ciptaan Allah. Sebenarnya, banyak lagi ayat-ayat dalam Al-Quran yang menyingkap keindahan dan keajaiban matematik yang tersembunyi dalam alam semesta ini. Setiap helaian Al-Quran, jika kita teliti, penuh dengan isyarat tentang betapa teraturnya ciptaan Allah, seolah-olah setiap sesuatu telah diatur dengan formula dan perhitungan yang sangat teliti. Matematik bukan sekadar ilmu dunia, tapi juga satu bahasa yang digunakan Allah untuk menunjukkan kekuasaannya. Dalam surah Al-Jin, ayat 28, Allah berfirman, "Dan setiap sesuatu kami ciptakan dengan ukuran yang tertentu." Ayat ini menegaskan bahawa tiada satu pun ciptaan Allah yang terjadi secara rawak atau tanpa perancangan. Setiap bintang di langit, setiap zarah di bumi, semuanya telah ditetapkan ukurannya, kadarnya, dan fungsinya. Ini membuktikan bahawa alam ini beroperasi mengikut undang-undang matematik yang sangat terperinci, yang telah ditetapkan oleh Allah sejak azali. Lihatlah bagaimana setiap ciptaan Allah, dari yang paling kecil seperti titisan embun di atas sarang labah-labah, hinggalah ke gugusan galaksi yang luas di angkasa. Semuanya dicipta dengan ukuran dan kiraan yang tepat. Tidak ada satu pun yang tercipta secara sia-sia atau tanpa tujuan. Bahkan dalam kehidupan seharian kita dapat melihat bagaimana matematik dan pengiraan memainkan peranan penting dalam memastikan keseimbangan dan kelangsungan alam. Dalam surah 73, ayat 3 pula, Allah menyebut tentang malam yang dipecah-pecahkan. Ayat ini bukan sekadar menggambarkan perubahan waktu, tetapi juga menunjukkan bagaimana malam itu sendiri dibahagikan kepada bahagian-bahagian tertentu, seolah-olah ada sistem dan perhitungan yang mengatur perjalanan waktu. Ini merujuk kepada pembahagian malam kepada bahagian-bahagian yang sama, yang membolehkan manusia mengatur kehidupan mereka, beribadah, dan berehat mengikut waktu yang telah ditetapkan. Pembahagian ini juga membuktikan bahawa Allah sangat teliti dalam mengatur masa supaya setiap makhluk mendapat haknya. Sekali lagi, kita dapat melihat betapa pentingnya pengukuran dan perhitungan dalam ciptaan Allah. Dari sains hingga kehidupan harian, segala-galanya memerlukan ukuran yang tepat. Para saintis dan ahli matematik sentiasa berusaha memahami rahsia di sebalik ukuran dan kiraan ini. Namun, Al-Quran telah lama menegaskan kepentingannya. Dalam surah 36, ayat 36, Allah sekali lagi menekankan keunikan ciptaannya. Ayat ini mengingatkan kita bahawa segala sesuatu di dunia ini dicipta secara berpasang-pasangan. Satu konsep yang sangat penting dalam memahami keseimbangan alam. Ayat ini menyatakan bahawa setiap sesuatu dicipta berpasang-pasangan. Lihatlah di sekeliling kita, burung terbang berdua, planet beredar berpasangan, bunga kembang berdua, semuanya menunjukkan pola berpasangan yang konsisten dalam alam. Konsep pasangan ini bukan sahaja menunjukkan keseimbangan dan keharmonian dalam ciptaan Allah, tetapi juga menegaskan bahawa keseimbangan ini hanya boleh dicapai dengan pengiraan yang sangat tepat. Setiap simetri, setiap pola, dan setiap pergerakan dalam alam ini
adalah hasil daripada perancangan matematik yang sangat halus, membuktikan kebesaran dan kehebatan Allah sebagai pencipta yang maha bijaksana. Menariknya, apa yang sains moden temui sekarang ni semakin mengesahkan kebenaran Al-Quran. Contohnya, konsep kod 19 dalam Al-Quran. Ia tunjukkan kewujudan pola matematik yang sangat kompleks dalam Al-Quran. Manusia tak mungkin boleh hasilkan pola macam ni. Ini bukti Al-Quran memang wahyu daripada Allah. Konsep kuantum dalam fizik moden pun sama. Ia tunjukkan alam semesta ni beroperasi berdasarkan prinsip kebarangkalian dan pengiraan. Struktur DNA pun, maklumat genetik disimpan dalam kod yang kompleks, macam sistem kod dalam komputer. Semua ni tunjukkan alam semesta ni memang direka bentuk dengan menggunakan bahasa matematik. Dari pergerakan planet sampai struktur atom, dari kitaran hidup tumbuhan sampai sistem tubuh manusia, semuanya tunjukkan bukti kewujudan sistem matematik yang mengatur alam semesta ni. Sistem ni, yang diciptakan oleh Allah, memang bukti kekuasaan dan kebijaksanaannya yang tak terbatas. Surah Yunus, ayat 5, ajak kita untuk fikir dan kaji keajaiban ciptaan Allah melalui lensa matematik. Ayat ni ingatkan kita yang alam semesta ni bukan terjadi secara kebetulan, tapi merupakan hasil ciptaan yang terancang dan penuh hikmah. Sebagai umat Islam, kita ada tanggungjawab untuk dalami ilmu pengetahuan, terutamanya matematik, astronomi, dan sains. Al-Quran sendiri muliakan ilmu ni dan suruh kita untuk menuntutnya. Generasi muda Muslim perlu diinspirasikan untuk jadi saintis, ahli matematik, dan ahli astronomi yang berjaya. Dengan kuasa ilmu ni, kita boleh sumbang kepada kemajuan ummah dan buktikan kepada dunia yang Islam adalah agama yang memartabatkan ilmu pengetahuan. Jomlah kita sama-sama contohi kecemerlangan ilmuwan Islam terdahulu dan teruskan legasi mereka dalam meneroka keajaiban ciptaan Allah.